Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rara Melinda dari kelas 4B dengan NIM P272420222105. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah fitokimia. Jadi, jurnal yang saya ambil berjudul Identifikasi Senyawa Anthraquinone pada Daun Mengkudu dengan nama lain Morinda citrifolia L, menggunakan kromatografi lapis tipis. Selanjutnya ada pengertian anthraquinone. Quinone adalah senyawa berwarna dan mempunyai kromofar dasar seperti kromofor pada benzoquinone, yang terdiri atas dua gugus karbonil yang berkonjugasi dengan ikatan rangkap karbon-karbon. Golongan quinone alam terbesar terdiri atas anthraquinone dan keluarga tumbuhan yang kaya akan senyawa jenisnya adalah Rubiaceae, Rhamnaceae, dan Polygonaceae. Anthraquinone juga disebut 9,10 dioksodihidroantrasen dengan rumus C14H8O2. Bisa dilihat struktur kimia dari anthraquinone, ada anthraquinone, ada atron, dan diantron. Karena di sini mengambil dari daun mengkudu, jadi kita ketahui dulu apa sih pengertian dari mengkudu sendiri, yaitu salah satu tanaman yang sudah lama diketahui masyarakat umum memiliki banyak khasiat adalah mengkudu. Mengkudu termasuk tumbuhan keluarga kopi-kopian atau Rubiaceae. Dapat diketahui bahwa hampir semua bagian tanaman mengkudu mengandung zat kimia dan nutrisi yang dapat berguna bagi kesehatan. Zat kimia yang terkandung dalam mengkudu diantaranya yaitu morindi, anthraquinone, asam glutamat, asam askorbat, tiamin, glikosida, dan scopoletin. Zat nutrisi yang terkandung dalam mengkudu diantaranya protein, mineral, vitamin yang berhasil sebagai antioksidan. Daun mengkudu yang biasanya hanya terbuang sia-sia ternyata mengandung suatu zat yang sangat dibutuhkan dan sangat penting bagi tubuh. Daun mengkudu mengandung senyawa anthraquinone yang berfungsi sebagai antibakteri dan anti kanker. Senyawa anthraquinone, alkaloid, dan glikosida terdapat hampir pada semua bagian tanaman mengkudu, terutama bagian daun dan buahnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa di daun mengkudu itu terdapat senyawa anthraquinone. Makanya, penelitian ini mengambil daun mengkudu sebagai metode penelitiannya. Bisa dilihat contoh daun mengkudunya. Selanjutnya kita masuk ke metode penelitian. Yang pertama, sampel yang digunakan adalah daun mengkudu tua kering dengan berat 50 gram. Jadi, daun mengkudu yang diambil itu ditimbang dulu sebanyak 50 gram. Selanjutnya, yang kedua, sampel diekstrak menggunakan pelarut 100 ml etanol 96% dalam aeromir tutup yang diletakkan di shaker selama 5 hari. Jadi, di sini pelarut yang digunakan yaitu etanol dengan kandungan 96%. Selanjutnya yang ketiga, setiap hari dilakukan pengembalian filtrat secara manual dengan cara pemerasan. Penggantian pelarut dilakukan setiap kali pemerasan selesai. Pemakatan filtrat dilakukan memakai water bed. Selanjutnya yang keempat, sebelum dilakukan pemisahan senyawa anthraquinone dalam larutan, filtrat dicuci dengan memakai 10 ml Aquades. Yang kelima, pemisahan senyawa anthraquinone dalam larutan dilakukan memakai 3 ml toluen. Dan selanjutnya, pemakaian toluen adalah untuk mengikat anthraquinone, pemisahan filtrat dan residu dilakukan dengan cara penyaringan. Dapat kita ketahui, keberadaan senyawa anthraquinone diketahui melalui pengujian memakai larutan 10% KOH dalam metanol. Pengujian ini dikenal dengan istilah uji fitokimia anthraquinone. Filtrat dimasukkan dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan larutan 10% KOH dalam metanol. Pengamatan dilakukan apabila terbentuk warna kuning atau kuning coklat. Pengujian jenis anthraquinone dilakukan memakai kromatografi lapis tipis dengan fase gerak toluen etil asam asetat dengan perbandingan 75:24:1 dengan V per V yang telah dijenuhkan sebanyak 20 ml. Lempeng silika gel GF254nm dipakai sebagai tempat penotolan sampel. Pengujian jenis senyawa anthraquinone menggunakan sampel sebanyak 0,2 gram daun mengkudu tua yang halus. Jadi,
daun mengkudu yang digunakan itu daun mengkudu yang sudah tua dan permukaannya itu halus. Selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan. Di sini untuk uji fitokimia antrakuinan dengan larutan KUH 10% dalam metanol, yaitu larutan KUH 10% dalam metanol dibuat dengan cara melarutkan KUH 10 gram dalam 100 ml metanol. Pengujian fitokimia dilakukan dengan cara mengamati perubahan warna filtrat yang sudah ditambahkan larutan KUH 10% dalam metanol. Warna filtrat berubah menjadi kuning coklat. Pengamatan dilakukan selama lebih kurang 5 menit. Warna filtrat kuning coklat mengindikasikan bahwa daun mengkudu positif mengandung senyawa antraquinol. Tadi ya, seperti penjelasan sebelumnya, jika daun mengkudu yang dihasilkan pada ujinya yaitu warna kuning atau kuning coklat, maka itu berarti positif mengandung senyawa antraquinol. Lanjutannya, pada reaksi antraquinone dalam campuran larutan benzen dan asam sulfat terbentuk cincin benzena. Cincin benzena adalah hasil reaksi antara sulfonasi benzena dengan antraquinone. Reaksi sulfonasi adalah reaksi kimia yang terjadi pada benzena dan asam sulfat dengan adanya pemanasan. Produk yang dihasilkan dalam reaksi sulfonasi adalah asam benzena sulfonat dan air. Reaksi sulfonasi merupakan reaksi reversibel atau reaksi yang dapat balik. Selanjutnya ada uji jenis antraquinone dengan kromatografi lapis tipis. Berdasarkan hasil uji KLP didapatkan bahwa jenis senyawa antraquinone yang terdapat dalam daun mengkudu adalah aloin dan traquinone. Hal ini dapat diketahui dari nilai RF yakni 0,22 sampai 0,90 dan HRF 22 sampai 90. Jadi dapat disimpulkan pada penelitian ini adalah daun mengkudu positif mengandung senyawa antraquinone yang berjenis aloin dan traquinone. Hal ini dapat diketahui melalui nilai RF dan HRF pada pengujian yang dilakukan memakai kromatografi lapis tipis atau KLT. Ini referensinya dari Setiawati Ismunandar dan Nurul Kuroatun Ngaini dengan judul Identifikasi Senyawa Antraquinone pada Daun Mengkudu Morinda civifolia menggunakan kromatografi lapis tipis. Terima kasih, itu aja dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.